Halo, halo. Aku mau memanggil taksi. Apa tidak ada taksi? Terima kasih. Kamu ngapain di sini? Kamu berani nanya aku, siapa minggir? Ini rumahku. Aku tahu. Bolehkah aku masuk karena hujan deras ini? Sebenarnya nggak boleh. Dengar lu, Sinwo. Aku kehujanan dan aku jatuh. Itu sebabnya aku datang ke kamu. Kalau nggak, aku nggak akan datang meskipun kamu undang. Sekarang aku ngerti. Oke, kamu boleh masuk asal bayar. Bayar, aku udah bayar. Itu buat mobil dan ini buat berteduh. Memanfaatkan kemalanganku. Kejam banget. Kamu mau uang, aku punya uang. Uangnya mana? Aku cuma punya 20 yuan itu aja. Meskipun nggak cukup. Aku bisa anggap itu membantu pengungsi. Attitude kamu gimana sih? Aku kehujanan tanpa alasan. Buat siapa? Dengar. Aku baru sembuh belum lama ini. Aku nggak bisa sakit lagi sekarang, minggir. Rumahnya megah banget. Wallpapernya pasti mahal. Dia kaya banget. Sudah lihat belum? Kalau sudah mandi sana. Jangan sampai kamu sakit. Dan minta uang aku buat ke rumah sakit. Jangan khawatir, aku nggak akan kasihan kalau itu tanggung jawab kamu. Gimana aku bisa bertanggung jawab untuk 20 yuan kamu? Aku di sini kayak gini. Pacar kamu nggak salah paham kalau lihat aku. Cewek yang kamu lihat waktu itu bukan pacarku. Itu cukup buat kamu. Jadi kamu bebas mandi sesuka hati. Itu bukan pacar kamu. Aku hampir saja kena. Kamu sangat peduli tentang ini. Mungkinkah kamu tertarik padaku? Kamu terlalu egois. Dengan orang mesum sepertimu di sini, aku tidak merasa nyaman. Kamu bisa santai. Aku tidak menganggapmu sebagai wanita. Silahkan sendiri. Bajingan. Banyak sekali lantainya. Bahkan ruang belajarnya sangat indah. Orang mesum itu narsis. Memasang foto dirinya sendiri. Itu terbalik. Pasti foto dengan pacarnya. Aku akan lihat bagaimana kamu berbohong padaku nanti. Tidak mungkin. Belum selesai? Ada jahe coke panas di meja. Minum selagi masih panas. Kamu yang buat? Atau siapa lagi?
Pasti ada racun di dalamnya. Ini tidak gratis. Ada pulpen dan kertas di sebelahnya. Tulis sendiri surat hutangnya. Aku tahu kamu bukan tipe seperti itu. Aku akan melakukannya apa yang harus aku tulis. Katakan saja kamu berhutang padaku untuk mandi dan jahe coke itu. Totalnya 500 yuan. 500 yuan? 500 yuan untuk mandi dan sedikit jahe. Serta sekaleng coke yang jelek. Kamu sendiri yang bilang, ini rumah yang megah. Bukan rumah biasa, tentu saja harganya berbeda. Kamu tidak perlu membebankan begitu banyak. Rumah yang megah. Kamu memeras aku. Aku tidak akan meminumnya. Ada apa sih? Kamu lihat apa? Apa? Tidak ada yang perlu dilihat. Aku sudah melihatnya. Apa bedanya kamu menutupi diri sekarang? Tutup matamu. Aku harus mengingatkanmu bahwa ini rumahku. Apa masalahnya ini rumah? Kamu nggak bisa lihat apa aja yang kamu mau. Cewek cowok sendirian di kamar. Tentu aja aku bisa ngapain aja. Tapi jangan khawatir. Kali ini aku nggak akan ngebayarin kamu. Jorok, kamu nggak tahu malu. Mana baju aku mau pulang. Lagi di pengering. Ambil aja, aku mau pulang. Mungkin kamu nggak serius ngomongnya. Dan cuma pura-pura susah dapetin? Aku kasih tahu ya Lucinuo. Kalau kamu masih ngomong gitu sama aku bakal telepon polisi sekarang juga. Telepon polisi oke. Aku kasih pakai HP aku. Pas polisi datang, aku bakal bilang, cewek ini masuk pakai baju dikit. Terus mau ngejailin aku. Kamu pikir polisi bakal percaya siapa? Santai aja, tarik napas dalam-dalam. Nggak worth it marah sama si jorok ini. Santai aja. Kamu mau apa sih sebenarnya? Kamu paranoid banget. Minum jahe coke terus pergi dari sini. Kamu kenapa sih? Makasih udah dateng, dadah. Sampai ketemu lagi. Aku tahu. Kamu ngeh? Diam aja, diam aja. Diam aja. Dah. Kakakmu ngapain di sini? Kakakmu nggak pulang? Dan sekarang kita senang menyambut Wakil Presiden Senior dari Jiayuan, Bapak Kue. Halo Anhua. Kamu ngapain? Lagi mikirin apa sih sampai melamun gitu? Aku mikirin apa? Kamu ngomong apa? Kamu kayak melamun jatuh cinta ya? Jangan ngasih kutukan ke aku. Single dulu disebut bujangan atau perawan. Berdiri untuk kegagalan dan kekecewaan. Tapi sekarang berbeda. Perkawinan bukan lagi hal yang wajib. Lajang telah naik menjadi lajang yang layak. Ini istilah untuk kualitas dan individualitas yang baik. Untuk lajang yang sudah pasti termasuk yang masih single. Dan yang sudah bercerai. Apa yang wanita inginkan dari pria? Penampilan prospek atau harta? Mereka bertanya-tanya, apakah yang mereka pilih adalah yang tepat. Mereka bahkan takut akan perceraian di masa depan. Jadi beberapa dari mereka memilih untuk tidak menikah. Itu ulasan yang bagus. Dulu kamu membawakan acara ini setiap hari dan kamu menontonnya setiap hari. Sebagus itu.
Ini disebut mengamati situasi. Situasi apa? Penggantinya melakukan pekerjaan yang cukup baik. Dia terlihat hebat setelah beberapa hari ini. Sangat menggoda. Kamu menggunakan cederamu untuk hidup enak di sini. Mengapa tidak biarkan dia menunjukkan dirinya? Apa kamu khawatir dia akan menggantikanmu? Dia berharap kamu tahu siapa aku. Pembawa acara nomor 1 di stasiun TV kota kita Suyu. Ini bisnis yang telah kukerjakan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bisakah dia menggantikanku dengan mudah? Aku bilang tidak mungkin. Beberapa orang terlihat kuat di luar tapi lemah di dalam. Apa kamu menyebut ini? Mereka sangat tenang dan damai di luar, tapi sebenarnya gugup di dalam. Kamu mengenaiku. Kamu perlu. Aku tidak pergi. Kamu perlu keluar dari mobilku. Aku tidak pergi. Bos, Katakan padaku. Nomor telepon orang tuamu berapa? aku tidak keluar. Tidak mungkin. Siapa ini Liu Lin? Dia saudara iparku setengah. Tidak mungkin itu nona bodoh. Xiao Li. Nona bodoh. Itu benar-benar kamu. Siapa itu? Ini Jin Gu. Jin Gu, kenapa kamu menelepon saya? Dari telepon Xiao Li? Apa kalian sedang bersama sekarang? Apa kalian saling kenal? Sangat baik sungguh. Jadi apa yang bisa saya lakukan untukmu? Ya, kakakmu harus datang dan menyelamatkan saya. Kakak iparmu akan tertidur dengan saya dan mengambil keperawanan saya. Halo? Apa yang kamu bicarakan? Halo? Kamu, Sayang, Apa yang mereka lakukan bersama sekarang? apa? Ada apa? Dua orang bodoh itu sedang bermain-main sekarang. Sesuatu terjadi dan saya harus pergi. Jika suatu hari, kedua kita bisa benar-benar bersama selamanya. Saya ingin kamu ingat, saya Long Mengging tidak ingin cincin berlian mewah. Saya hanya ingin cincin kaleng sederhana ini. Karena dalam pikiran saya tidak peduli tentang apapun, kecuali kamu. Jika saya pergi suatu hari, XINUO, APA yang saya kamu harus percaya padaku. Benar. Wanita itu hanya mengincar uang. Dia bersamamu untuk mendukung pria lain. Wanita seperti ini tidak pantas bersamamu. Kamu tahu itu? Ibu berhenti, saya tidak percaya padamu. Tidak mungkin. saya lapar benarkah? Masih awal sekarang. Saya akan memasak sesuatu untukmu. Bagus. Saya tidak tega melihatmu menderita. Apa yang kamu lihat? Ayo cepat. Sinuo. Sinuo, dengarkan saya. Lepaskan saya. Sinyo. 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 Kamu adalah satu-satunya harapan dan harapanku. Aku akan memberimu yang terbaik. Aku akan membuat hidupmu lebih baik dari siapapun. Jadi anak baik dan lupakan itu ya. Lupakan apa? Ayah atau Mengging? Tidak. Aku tidak mau.
Apa di sini? Sepertinya begitu. Bagaimana kamu bisa tahu? Sepertinya begitu. Kenapa dia tinggal dengan orang cabul itu? Bangun. Jingu. Kamu sibuk sekali. Lin Liu, kamu sangat bersemangat untuk mendekatiku. Apa kamu tinggal dengan sepupumu? Ya bagaimana kamu tahu itu? Kamu tahu? Dia juga ada di rumah. Jangan ganggu dia, aku akan pergi sendiri. Dah. Hati-hati. Tidak masalah. Kamu orang yang baik. Orang yang baik? Nona konyol tentang apartemennya diskon 20%. Diskon 20%. Pulang? Ayo. Kenapa kamu bisa mabuk sekali? Kenapa kamu minum dengan dia? Gadis itu susah dihadapi. Aku hampir kehilangan keperjakaanku. Dia bahkan akan menikahiku. Hati-hati, hati-hati. Aku tidak tahu kenapa kamu minum begitu banyak. Aku bisa minum 1 botol lagi. Ya Tuhan, ada apa? Siapa ini? Tidak apa-apa, dia mabuk, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan? Tidak ada, pergi tidur saja. Jangan khawatir, silakan tidur. Ayo kita bicarakan besok. Besok ya. Aku mau minum air. Liu yang dermawan, apa kamu bisa merawatnya? Tentu. Aku akan pergi sekarang. Jalan hati-hati. Dah. Aku mau air. Kamu selalu ada di pikiranku. Pagi, Kak. Pagi. Ini cukup banyak ya. Enak. APA, Kak, kenapa kamu lihat aku? Kenapa dia yang bawa kamu kembali? Ada masalah? Baru beberapa hari, dan kalian berdua sudah kenal dekat. Gega, apa-apa nggak masalah. Kelihatannya kamu nggak punya skill lain, selain ngedeketin cewek. Kita cuma teman. Artinya kita kenalan sia-sia. Sia-sia? Baru beberapa hari, dan kamu sudah mabuk dan peluk-pelukan sama dia. Kamu kenal dia? Kamu tahu siapa dia? Aku bilang kan dunia ini rumit. Jangan mikirnya terlalu gampang. Apalagi soal cewek dan terutama dia. Kak, aku nggak peduli kalau itu rumit. Kan? Aku cuma punya kejujuran, jadi berpikiran terbuka. Ekspresi apa ya? Biarkan angin dan hujan datang. Aku tetap yang santai. Sudah-sudah, aku peringatkan kamu untuk jauhi dia. Dia bukan orang baik. Dia deketin kamu ada alasannya. Kak, dia cuma mau beli apartemen kita. Dan minta diskon.
Apa? Cewek yang pingsan di undian. Dan dapat diskon itu dia? Lupakan, aku nggak setuju. Enggak kak. Aku sudah janji. Ya kak. Aku tahu kamu nggak suka dia. Kamu selalu curiga sama cewek. Tapi sudah lama. Kenapa kamu masih keras sama dia? Aku keras sama dia pasti, siapapun kecuali dia. Apa? Kak, kamu sudah bilang iya. Kamu tidak bisa menariknya kembali. Itu karena aku tidak tahu itu dia. Aku tidak peduli. Aku sudah berjanji, jadi itu akan terjadi juga. Siapa bosnya? Kamu bekerja dengan komputermu begitu pagi. Lin, apakah kamu jatuh cinta secara online? Apa aku sedang memeriksa akunku? Akun apa? Kamu ingin tahu berapa biaya perjalananku untukmu kan? Kamu anak yang tidak tahu berterima kasih. Ini masih pagi. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang menyenangkan? Siapa yang memeriksa itu? Aku sedang menghitung hipotek. Aku sudah menghitungnya berulang kali. Aku harus membayarnya setidaknya selama 30 tahun. Kalau tidak, kita tidak bisa makan setiap hari. Lin, bisakah kita berhenti membelinya? Aku tidak ingin melihatmu mengencangkan ikat pinggangmu. Untuk apartemen itu, jika kamu harus dikencangkan seperti tawon, pinggangmu akan patah. Gadisku yang paling penting. Aku tidak peduli jika aku mengencangkan ikat pinggangku. Aku harus membelinya bahkan jika aku tidak mampu membeli celana. Aku sudah memutuskan. Aku harus membeli apartemenku sendiri. Jadi kamu akan nyaman tinggal di dalamnya kan? Ya ampun, itu gadisku. Benar. Aku setuju. Aku harus mengurangi perjalananku di masa depan. Kamu harus terus bepergian sesuka hatimu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ling, gadis itu. Gadis di sofa. Yang kamu bawa pulang kemarin, siapa dia? Adik Xiao Qiang. Siapa? Adik Xiao Qiang. Xiao Qiang. Tenang. Bukanlah dia pria yang meninggalkanmu dan pergi ke Hong Kong. Apa maksudmu meninggalkanku? Itu adil saja. Tidak putus dengan baik-baik. Itu namanya dipecat. Tidak ada yang namanya putus dengan baik-baik. Diamlah. Aku bilang sama kamu, cewek ini cuma bawa masalah. Dengar Bu, kamu harus berhenti menilai orang. Aku janji sama Xiao Qiang untuk merawatnya. Aku tidak menilai. Oke, cukup. Aku mau kerja. Dengar. Aku percayakan dia padamu. Bersikap baiklah padanya. Kenapa kamu percayakan dia padaku? Tak takut aku akan menghabisi dia. Kamu tidak sebesar mulutmu. Aku bilang sama kamu, begitu kamu pergi, aku akan mengusirnya secepatnya. Tunggu saja, kamu akan lihat. Tunggu saja. Bagaimana akhirnya di Wuxi? Pada dasarnya tinggal kamu yang memulainya. Maksudmu pada dasarnya? Rencana konstruksi, kita masih perlu direvisi. Dan harus ditinjau ulang. Segera setelah selesai, kita bisa mulai. Kalau begitu suruh desainernya bekerja cepat. Jangan menunda. Oke, aku mengerti. Pak Lu, ini rencana perbaikan. Yang aku coba buat beberapa hari ini di Wuxi. Lihatlah. Kalau tidak ada masalah, aku akan beritahu Departemen Desain dan mulai membuat draft. Ya, aku akan lihat. Kalau ada masalah, mari rapat dan diskusikan. Baik, aku akan pergi sendiri. Halo? Pak Lu. Ya, aku mengerti. Sudah lihat model apartemen kami. Desainnya sempurna.
dan sangat praktis. Sudah lihat setiap bloknya, semuanya menghadap tenggara. Jadi sangat bagus dalam hal pencahayaan alami atau ventilasi. Silakan lewat sini. Apartemen-apartemen ini semuanya seluas 80 meter persegi, dengan struktur 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Tapi Anda pasti bisa menganggap sebagai apartemen dengan 2 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Terutama dari sudut ini, ke arah tenggara ada taman pusat. Pemandangannya sangat bagus. Apakah apartemen lebih mahal di lantai yang lebih tinggi? Tentu saja. Tapi jika Anda memilih unit ini, Anda tidak perlu tinggal di lantai tinggi, karena tidak ada bangunan tinggi di depannya, yang memungkinkan pemandangan yang luas. Jadi apakah yang termurah ada di lantai 1 atau 2? Saya ingin Anda membantu saya memilih 1. Terlalu rendah tinggal di lantai 1 atau 2. Ketika ada banyak orang di bawah, itu akan mengganggu. Saya sarankan Anda memilih sekitar lantai 5. Tidak mahal dan paling hemat biaya. Lantai 5. Tahu tidak? Jika Anda tidak bisa memutuskan, cukup dengarkan dia. Dia tidak bisa menipu Anda saat saya di sini. Benar? Mengapa saya akan menipu teman bos saya? Oke, lantai 5 saja. Ayo kita tanda tangani kontraknya. Ayo. Ini kontraknya Nyonya. Silakan bayar uang muka. Oke. Mengapa harganya sangat murah, diskon 20%? Ya, saya akan memberinya diskon 20% untuk yang ini. Mr. Jin, ini mungkin tidak bisa. Mengapa? Mr. Lu baru saja menelepon. Dia bilang tidak akan ada diskon tanpa izinnya. Apa? Bahkan untuk saya? Ya. Apa? Ini adalah gedung yang dibangun keluarga saya. Tapi Anda tidak mendengarkan saya, kan? Tidak, bukan seperti itu. Kamu tahu untuk prosesnya memang membutuhkan. Kupon sebelumnya masih berlakukan. Itu cukup. Diskon 10% oke-oke saja. Tapi tidak ada yang lain. Bagaimana kalau aku saja? Tidak, kamu tidak perlu bilang apa-apa. Itu saja. Ikut aku. Ayo pergi. Mr. Jin. Apa yang terjadi di sana? Jangan ikut campur. Kenapa kamu tidak pulang saja? Aku akan meneleponmu nanti. Maksudku kalau itu tidak berhasil. Aku akan ambil diskon 10% itu. Tidak, kamu tidak akan. Aku bilang 20%, ya 20%. Aku bisa menanganinya. Kamu tahu apa? Kenapa kamu tidak pulang saja? Aku akan meneleponmu nanti, tunggu aku. Tidak, ini sangat memalukan. Aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Tidak apa-apa. Itu tidak ada hubungannya. Kenapa kamu tidak pulang saja? Ayo. Ayo pergi. Apa kabar? Kakak. Aku pikir kakakmu berjanji padaku. Diskon itu kan. Kamu sendiri yang bilang. Hanya sekali ini, tidak akan terjadi lagi. Kamu akan merugikan keuntungan perusahaan hanya untuk membuat seorang gadis senang. Kamu dermawan saat perusahaan menderita kerugian yang tidak perlu. Ya kakak. Perusahaan ini. Bukan perusahaanmu sendiri kan. Ada bagian ayahku kan. Jadi saat dia tidak ada. Apakah boleh? Kalau aku membuat keputusan kecil untuknya. Aku bisa pastikan padamu.
Dalam keadaan apapun, aku tidak akan mengizinkannya menggunakan diskon 20% itu untuk membeli kondominium kita. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa telepon ayahmu. Aku bahkan bisa telepon dia kalau kamu tidak mau. Aku akan minta dia untuk segera membawamu kembali ke AS. Di sana kamu bisa bersenang-senang sesuka hatimu. Tidak akan menggangguku kalau kamu tidak di sini. Kak, tidak mungkin. Kan kamu setuju ya? Tidak ada kemungkinan, sama sekali pasti tidak. Kakak-kakak tersayangku. Kakak-kakak manisku. Kak, kamu begitu dingin mengabaikan pertalian saudara kita. Kamu benar-benar sungguh melukai hatiku yang rapuh kali ini. Sakit sekali, kamu tahu? Kamu tahu itu? Haruskah aku menghadapinya? Dengan begitu tidak berperasaan? Lucy Nuo. Benarkah tidak ada yang mengerti kamu, dan itu adalah takdirmu untuk sendirian? Pak 18668. Halo Tuan Jin. Ini 200.000 yuan, hitunglah. Lihatlah. Bos, bukankah kamu sudah membatalkan bonusku? Karena terlambat kerja bulan lalu? Mengapa kamu tidak membiarkanku dan berhenti menyalahkanku, oke? Aku tidak menyalahkanmu, aku mengajarimu. Liu Ling, kamu adalah senior di perusahaan kita. Dan kamu telah bekerja dengan sangat baik. Aku sangat menghargaimu. Aku akan menjadikanmu prioritas untuk dikembangkan. Tapi lihat keadaanmu sekarang. Kamu semakin tidak bersemangat dalam bekerja. Apa yang terjadi denganmu? Tidak ada. Ada hal sepele yang terjadi di rumah. Aku akan memperbaikinya, bos. Aku akan menyesuaikan sikapku. Aku ingat sekali aku menonton film. Ada sebuah ucapan di dalamnya. Untuk seorang wanita yang tidak bersemangat dalam bekerja, ada dua cara untuk melakukan penyesuaian. Jika kamu sudah menikah, segeralah bercerai. Jika kamu masih single, maka carilah seorang pria secepatnya. Aku ingat sekali aku menonton film. Ada sebuah ucapan di dalamnya. Untuk wanita yang tidak bersemangat di tempat kerja, ada dua cara untuk menyesuaikan diri. Jika kamu sudah menikah, segera bercerai. Jika kamu masih lajang, maka segera cari pasangan. Bos, kamu keluar dari topik. Saya memberitahumu cara mengatasi depresi, agar kamu bisa meningkatkan kinerja kerjamu. Kinerja kerjaku tidak ada hubungannya dengan status hubunganku, bos. Bisakah kita melewatkan masalah pribadi? Lihat kamu, betapa buruknya temperamenmu. Saya hanya khawatir Terima tentangmu. kasih, untuk itu saya mengerti. Saya tahu itu kesalahanku dan saya tidak akan melakukannya Saya lagi. pasti akan bekerja lebih keras. Saya akan kembali bekerja, sampai jumpa. Kerja dan temperamen. Keduanya tidak baik. Pria tua kotor.
Halo, Nona bodoh, apa yang kamu lakukan sekarang? saya sedang bekerja, ada kabar. Sekarang pergi ke kantor penjualan, bayar uang muka, dan selesaikan dokumen. Diskon 20. Apakah kamu yakin? Jangan membodohiku seperti terakhir kali. Saya pergi ke sana untuk tidak ada. Demi nama anakku di masa depan. Saya bersumpah padamu. Saya berjanji, kamu akan lebih bahagia dari sekarang. Setelah kembali dari kantor penjualan. Hebat, saya akan segera ke sana. Bos saya akan keluar untuk urusan bisnis. Ini tanda terima kasihmu. Harap simpan. Terima kasih. Uang muka kamu adalah 36.5760 yuan. Harap transfer sisa pembayaran ke rekening bank resmi kami dalam 3 hari. Nomor rekening ada di halaman terakhir kontrak. Saya mengerti. Bagaimana saya harus membayar hipotek? Mengenai aplikasi hipotek, saya akan pergi ke bank untuk menanganinya secepat mungkin. Jika semuanya berjalan lancar, Anda akan mendapat balasan dalam 10 hari. Tolong pastikan ponsel Anda aktif. Bank akan menghubungi Anda. Datang dan ambil kunci Anda. Segera setelah aplikasi disetujui. Saya mengerti. Jadi semua dokumen sudah selesai? Terima kasih. Biar saya antar Anda keluar. Oke, silahkan lewat sini. Semoga harimu menyenangkan. Ada yang menelepon. Halo Sinuo. Yumin, bisakah kamu membantu saya menemukan Jinggu? Jinggu? Begini ceritanya. Dia marah pada saya. Saya tahu kalian dekat. Dan dia akan mendengarkan saranmu. Jadi bisakah kamu meneleponnya? Tanya di mana dia, dan suruh dia pulang? Apakah dia akan menurut? Dia akan menurut pada wanita manapun. Benar? Oke, saya akan mencarinya. Siapa itu? Ye Yumin. Kenapa kamu di sini? Sinuo menyuruh saya ke sini. Apakah saya terlihat seperti ingin datang? Saya pikir kamu sedang meratapi nasib sendirian. Ternyata kamu sedang bersenang-senang. Sangat menarik. Sangat nyaman. Mengapa saya harus menyiksa diri? Saya sedang menikmati hidup. Jadi pangeran tercinta, apakah kamu tidak meminta layanan pijat khusus? Apakah kamu menawarkan? Joro. Berpakaian dan ikut saya. Sama sekali tidak. Jinggu. Dengar. Selama Tuan Lu kita masih tinggal di rumah itu, saya tidak akan pernah kembali ke sana. Pangeran yang tampan dan baik hati. Tolong bantu aku. Jadi kamu tidak mendengarkan aku. Baiklah kalau kamu bolos kerja lagi. Bersumpah, aku akan laporkan ke Sinuo. Tolong jangan. Kamu belum menikah dengan kakakku kan? Tapi kamu ingin mengajariku seperti dia ya? Omong kosong. Apa aku sudah menemukan rahasiamu? Katakan padaku. Untuk kakakku pria yang seperti merak. Apa yang kamu sekedarnya katakan padaku? Kamu masih terlalu muda untuk tahu ini. Kamu bercanda ya? Aku bahkan 1 tahun lebih tua darimu. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ayo. Cepat berpakaian. Ayo pergi. Tidak.
Kamu yakin? Aku pegang dompetmu kalau kamu tidak ikut aku. Aku akan minta Sinuo memblokir semua kartumu. Tolong berikan padaku. Berpakaian dan pulang. Jangan pernah main-main dengan wanita. Yumin, tolong berikan dompetnya padaku. Aku ikut kamu sekarang. Berikan saja padaku. Mereka sangat cantik. Begitulah cara kamu menikmati hidup. Pulang. Kamu tahu apa itu menikmati hidup? Pergi. Datang. Buka pintunya. Park and call me. Masuk. Kami harus masuk. Tidak aku. Pembohong, kamu menipuku. Apa, biarkan aku menjelaskan. Jadi kamu pembohong. Gadis-gadis, tolong aku. Oke, pergi. Pangeran Jin masih ingat kamu punya rumah ya? Haruskah aku merasa bersyukur kalau kamu pulang dengan Yumin? Aku dipaksa. Kalau tidak, aku tidak akan kembali. Tunggu, Apa? mobil siapa? Milikku. Mobilmu. Ini bukan yang kamu bawa pulang waktu itu. Aku beli yang B baru. Mobil baru kenapa? Apa kamu tidak tahu kenapa? Kau tidak peduli padaku. Aku harus mencari nafkah sendiri dan pergi keluar untuk hiburan. Jadi siapa yang peduli padamu sekarang, nak? Masuk, kita perlu bicara. Apa B bicara lagi-lagi? Jin, aku sepupumu. Tapi kita dekat seperti saudara. Mari jujur malam ini. Dan bicara dengan jujur. Oke. B bicaralah. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu suka padanya? Kakak, kenapa kamu bersikap tidak ramah? Kenapa kamu selalu memikirkan hal-hal buruk? Aku buruk. Jangan membuat segalanya rumit. Lihat dunia dengan mata yang bersih. Oh, aku dan wanita itu. Kita hanya teman. Teman saja. Apa kamu pikir aku percaya? Katakan berapa kali kamu bertemu dengannya. Dan sudah berapa lama kalian kenal? Aku tidak percaya seorang pria akan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk membantu seorang wanita yang tidak dia minati, mendapatkan diskon untuk rumah, hubungannya dengan keluarganya. Persahabatan yang murni sekali. Jangan salah paham kakak, aku membantunya. Karena aku sudah berjanji. Akan memalukan jika aku mengingkari janjiku. Itu bukan yang seharusnya dilakukan pria sejati, kamu tahu. Baik, kamu punya hati yang besar. Aku menghormatimu. Tapi tidak semua orang bisa memperlakukanmu seperti kamu memperlakukan mereka. Kamu tahu betapa rumitnya wanita sekarang ini. Mungkin dia mendekatimu untuk kepentingannya sendiri. Bro. Apa ada sesuatu yang terjadi antara kalian? Kenapa kamu merasa sangat buruk tentang dia? Tidak apa-apa untuk menceritakan kisahmu padaku. Ceritakan padaku. Tidak ada kisah. Tidak ada yang terjadi antara kami. Maka itu masalahmu. Kamu tidak mengenalnya kan? Hanya karena kesan pertama. Benar. Kamu menolak kualitas moralnya secara umum. Aku menemukan itu. Kamu selalu menyerangnya. Pasti ada sesuatu yang salah dengan ini. Sesuatu yang mencurigakan. Kamu harus memberitahuku yang sebenarnya. Tidak ada kebenaran yang perlu diceritakan. Dan aku tidak menyerangnya. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa tidak apa-apa untuk menjadi baik dan jujur. Tapi jika kamu bersama seorang wanita, lebih baik kamu lebih berhati-hati. Tapi bro, kita tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya menawarkannya sedikit bantuan. Bantuanmu untuknya tidak masuk akal. Kamu hampir tidak bisa menjelaskannya. Lalu bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kamu naksir padanya. Ya bro. Kenapa kamu bersikap tidak ramah?
Kenapa kamu selalu memikirkan hal-hal yang buruk? Aku buruk. Kenapa kamu tidak melihat dunia dengan mata yang bersih? Jangan membuat segalanya terlalu rumit. Aku dan wanita itu, kami hanya teman biasa. Teman biasa? Kamu pikir aku akan percaya? Berapa kali kamu bertemu dengannya? Stop, Peng. Tunggu sebentar. Bukankah kita sudah bilang itu sebelumnya? Kita mengulangi kata-kata kita sendiri. Begini saja. Kurasa kamu lelah dan butuh istirahat. Kita bicara nanti. Dah, sampai jumpa. Ya. Apakah aku sudah bilang itu sebelumnya? Dengan kata-kata yang sama? Mungkin lain kali. Aku perlu menyiapkan draft. Halo, Halo Pak Lu. ada yang mau dikatakan? Saya ingin mengambil cuti beberapa hari. Untuk apa? Bisnis di Wuxi sangat sibuk. Saya butuh kamu ke sana untuk membantu. Pak Lu, saya tahu. Saya tahu ini bukan waktu yang tepat untuk minta cuti. Tapi saya tidak punya pilihan. Ada sesuatu di keluarga. Saya harus pulang. Apa yang terjadi? Nenek saya meninggal, saya harus pulang. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan menghalangi. Maaf tentang itu. Terima kasih Pak Lu, saya harus pergi dan mengejar pesawat. Sampai jumpa. Masuk. Pak Lu. Sudah waktunya menyerahkan aplikasi hipotek terbaru. Tolong periksa. Dan tanda tangani, jika semuanya baik-baik saja. Dia juga membeli apartemen? Ya, Saya kira dia ingin diskon 20%. Bagaimana kamu menyelesaikan kesepakatannya? ini. Ini apa? Jawab pertanyaan saya. Maaf, Mr. Liu. Itu Mr. Jin. Mr. Jin? Jin Gu. Ya, Jingu. Deal ini ditutup oleh Jin Gu. Jingu. Jingu, Kak, kenapa pulangnya cepat sekali? kemarilah. Ada yang mau dikatakan? Aku punya pertanyaan untukmu. Uang yang kamu hemat dari ganti mobilmu di mana? Kak, kenapa kamu tanya? Apakah aku harus melaporkannya padamu? Uang itu milik perusahaan. Aku berhak tahu untuk apa itu digunakan. Kak, uang itu adalah milikku. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dengan itu. Kamu tidak menghasilkan uang itu sendiri. Ya, benar. Tapi itu uang Kak kita kan? Aku hanya menghabiskan uang kita sendiri. Bisakah kamu melupakannya? Santai. Aku tidak bilang kamu tidak boleh menghabiskannya. Kalau tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Tapi kamu perlu menggunakannya dengan benar. Wanita itu Liu Lin. Perusahaan dengan diskon 20%. Kamu yang membayar diskon tambahan 10%, bukan? Iya. Jadi sekarang kamu menafkahinya? Kak. Biar aku katakan lagi. Dia dan aku adalah teman biasa. Aku membayar diskon 10%. Karena aku sudah berjanji padanya. Itu tidak ada hubungannya dengan seks. Aku tidak peduli dengan janjimu. Tapi siapa yang memberimu hak untuk menghabiskan uang hasil jerih payah keluarga? Membeli barang untuk orang asing? Aku tidak bermaksud. Kita sudah sepakat diskon 20%. Tapi kamu berubah pikiran. Aku tidak punya pilihan. Selain melakukannya dengan cara lain. Jingu dan Kak. Sudahlah, ini sudah selesai. Berhenti bicara tentang itu. Aku tidak ingin merusak hubungan kita. Karena masalah diskon 10%. Jingu. Apa yang ingin kukatakan? Kamu punya dua pilihan. Satu, mari kita ambil uangnya bersama-sama. Dua, aku akan pergi sendiri. Aku tidak akan membiarkan uang keluarga digelapkan oleh seorang penyihir. Kakak. Aku Jingu. Aku bilang padamu. Kalau kamu pergi meminta uangnya kembali, kita akan bermusuhan selamanya. Apakah kamu yakin? Semua konsekuensinya adalah milikmu. Iya, aku yakin.
Halo, halo. Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini untuk bertemu Tuan Lu. Apakah Anda punya janji temu? Ya, saya punya. Baik, tunggu sebentar. Baiklah. Halo Nona, tamu Tuan Lu sudah di sini. Halo Tuan Lu. Silakan masuk. Kita baru saja berbicara di telepon. Terima kasih. Tuan Lu, ini kartu nama saya. Anda tahu perusahaan kami kan? Ya, tentu saja saya tahu. Lus E Property, perusahaan properti terbaik. Berapa omset tahunan Anda? Hampir 5 juta yuan. 5 juta yuan. Baiklah, saya akan langsung ke intinya. Perusahaan ini menghabiskan 32 juta yuan untuk iklan setiap tahun. Berapa banyak yang bisa Anda ambil? Baiklah. Kapasitas produksi perusahaan saya baik. Saya pasti ingin memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan Anda. Bagus. Saya akan memberikan apapun yang bisa Anda ambil. Benarkah? Tapi saya punya satu syarat. Tolong. Dia dari perusahaanmu kan? Ya, apakah dia datang padamu? Dia adalah sales representative yang bagus di perusahaan saya. PHK dia. Datang dan tanda tangani kontrak kita segera setelah dia di PHK. PHK dia. Mr. Lu Bisaka, kamu member who saya kenapa? Kamu tidak bisa melakukannya kan? Ya, saya bisa dan saya akan segera melakukannya. Kalau begitu pergi. Mr. Lu, kapan saya harus datang? Saya bebas sampai Selasa depan. Anda dipersilakan kapan saja. Oke, sampai jumpa, saya akan segera kembali. Sampai jumpa lagi. Apa yang terjadi? Secara strategis, saya seharusnya merasa beruntung. Untuk menyingkirkan si pengintai, tidak perlu khawatir lagi tentang situasi sialan dan penuh nafsu. Tapi, saya sama sekali tidak bahagia. Kenapa? Apakah karena saya sudah mengembangkan sindrom Stockholm terhadapnya? Tidak, itu tidak mungkin. Saya seorang wanita yang sehat secara psikologis dan jarang ditemukan. Tapi kenapa saya merasa kecewa? Kenapa? Itu hanya ketidakseimbangan psikologis. Karena dia mem-PHK saya sebelum saya mem-PHK dia. Apakah semuanya sudah selesai? Tentu saja. Saya mem-PHK dia tanpa ragu. Bagaimana reaksinya? Tidak ada yang istimewa. Hanya sedih. Apakah dia menangis? Menangis. Saya rasa tidak hanya sedih. Kamu cukup tegas. Tentu saja. Mengapa saya harus mempekerjakan seseorang yang tidak kamu sukai? Benarkan Mr. Lu? Tentu saja. Sudah berapa lama dia bekerja denganmu? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Kamu tidak ragu untuk memecatnya. Setelah 3 tahun bekerja, betapa kejamnya kamu. Apakah kamu pernah merasa bersalah karena begitu kejam pada karyawan yang sudah lama bekerja? Mr. Lu, saya khawatir dia akan mempengaruhi kerjasama kita. Saya hanya fokus pada gambaran besar. Ayo untuk menandatangani kontrak. Jadi Mr. Lu, kemana saya harus? Departemen periklanan di lantai bawah. Katakan itu perintah saya. Baik, terima kasih Mr. Lu. Ya Mr. Lu. Setelah menandatangani kontrak, cari seseorang yang tahu cara melakukan pekerjaannya dengan baik dan biarkan mereka berbicara dengan saya lain kali. Jangan muncul di depan saya lagi. Keluar. Oke.
memecatnya tanpa ragu kejam. Apakah ini kesalahannya atau bukan? Apakah saya terlalu keras? Saya akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Apakah kamu mendekati Jingu dengan sengaja? Kamu sedang tidak mood hari ini ya? Kehilangan pekerjaan. Haruskah kamu mengambil kesempatan ini untuk merenungkan diri sendiri? Saya tidak bisa mengatakan itu. Kalau tidak dia akan tahu. Saya yang membuatnya kehilangan pekerjaan. Kenapa kamu tidak bersuara? Kamu sedang berbicara sendiri dengan begitu serius. Bagaimana saya bisa mengganggumu? Apakah kamu mengibarkan bendera putih sekarang? Menyadari bahwa kamu salah. Dulu kamu sangat jahat dan sarkastik padaku. Sekarang kamu merasa bersalah ya? Jadi kamu ingin minta maaf untukku? Tidak. Bukan minta maaf tapi terima kasih. Terakhir kali saya melindungimu dari hujan. Jadi saya datang ke sini untuk memberimu kesempatan untuk berterima kasih padaku. Aku tidak perlu kesempatan itu. Aku sudah membayar untuk tempat berteduh itu. Jadi mulai sekarang kamu dan aku tidak punya hutang apa-apa. Seperti kamu sudah tahu jalannya. Mau ke rumahku lagi? Serius. Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan. Maka aku juga serius. Kenapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Ini tentang Paman Li. Apakah ada hubungan khusus antara kamu dan Paman Li? Kenapa kamu bertanya? Karena kamu sering datang ke rumah kue ini dan kamu sangat peduli dengan kesehatan Paman Li. Ya ada. Apa? Aku pelanggan tetapnya. Aku bertanya dengan serius. Jadi jawablah dengan hati-hati. Aku juga serius. Kuenya memang enak. Lupakan saja. Kamu sedang apa? Kamu sedang bad mood ya? Aku bisa mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana kamu tahu? Karena aku tahu kamu kehilangan pekerjaanmu. Tebakanku. Ya kamu benar. Aku sama sekali tidak senang. Ayo pergi. Ini akan membuatmu merasa lebih baik. Terima kasih. Pernahkah ada yang bilang padamu bahwa kamu sebenarnya cukup perhatian? Kamu baru saja mengetahuinya. Kamu tidak jatuh cinta padaku kan? Tahukah kamu bahwa kamu terlalu percaya diri? Aku beritahu kamu bahkan bukan tipeku. Tipeku? Aku pikir kamu bukan tipe yang mau menikah. Ada masalah. Apakah kamu mabuk?
Jangan bilang kamu mabuk setelah hanya 1 bir. Apakah itu mengganggumu? Itu aku. Lalu kenapa kamu membeli birnya kalau kamu begitu buruk dalam minum? Aku agak bertanggung jawab atas suasana hatimu yang buruk. Jadi aku harus membantumu rileks, tidak apa-apa. Kenapa kamu bilang begitu? Maksudmu waktu itu? Lupakan saja. Aku ini wanita yang pemaaf. Biarkan saja seperti itu. Sudah selesai. Kamu baik-baik saja. Aneh untuk dikatakan. Sekarang kamu terlihat tidak semenjengkelkan biasanya. Lepaskan aku. Tidak sabar ingin dekat denganku? Kamu ini wanita lajang dengan niat yang jelas. Lepaskan aku. Sekarang siapa yang terlihat lebih berniat? Kamu yang tidak mau melepaskanku. Mau ku beritahu. Pernah dengar ini? Wanita yang bertekad kuat. Entah seorang ibu rumah tangga, atau wanita playgirl, atau wanita lajang yang mulia. Aku tipe yang terakhir. Aku bilang ini, karena kamu minum bersamaku hari ini. Benarkah kamu mabuk? Lusinuo, apa ini? Mabuk berat? Kejujuran saat kamu mabuk. Atau aku tidak boleh memanfaatkan orang yang sedang mabuk. Aku tidak melakukan ini untukmu. Ini untuk Paman Li. Nama kamu Lusinuo. Kamu ini cabul ya? Masih sadar? Oke, langsung saja. Apakah Paman Li ayahmu? Mama, aku ingin bersama Papa. Aku ingin Papa. Oke, Sinuo. Anak baik Sinuo. Papa meninggalkan kita. Jadi mari kita tinggalkan dia. Dari sekarang, Papa. Mama akan selalu ada untukmu, oke? Sinuo, ingat. Seorang pria yang meninggalkan istrinya tidak pantas menjadi ayahmu. Mengerti? Itu terbalik. Pasti foto bersama pacarnya. Aku akan lihat bagaimana kau berbohong padaku nanti.
bangun. Kenapa kau begitu berat? Selalu makan seperti kuda, kau harus kurangi berat badan. Babi yang berat sekali. Liu Lin, kau terlalu baik. Terharu oleh cerita biasa seperti itu? Lupa apa yang dia lakukan padamu sebelumnya. Kata-kata sialan menjijikkan dan bau itu. Halo, Sinuo, kau sudah bangun? Ingat saja kau berangkat jam 10 pagi di bawah. Jangan sampai ketinggalan. oke. Turun. Kau sudah bangun, apa kau merasa lebih baik? Apa yang aku katakan tadi malam? Semuanya. Kau bilang Paman Li itu. Berhenti. Omong kosong karena mabuk kau tahu. Kau bisa melupakannya. Lu Xinwo, apa kau merasa lebih baik dengan menyembunyikan semuanya di dalam? Apa kau mendengarku? Jawab pertanyaanku. Apa kau tahu cara bersikap sopan, Lu Xinwo? Bajingan! Aku seharusnya tidak terlalu baik padamu, meninggalkanku sendirian di sini. Apa kau tidak merasa malu? Liu Lin, kau pasti terlalu baik untuk orang seperti dia. Kau seharusnya tidak terlalu baik. Niat baik tidak membuahkan hasil, jauhi dia. Benar-benar jauh darinya. Bajingan seperti itu. Jaga dirimu. Aku taruh beberapa obat penurun panas di tasmu. Ingat untuk meminumnya setiap hari. Di sana sangat panas. Jangan khawatir. Kau tidak perlu khawatir tentang aku. Tapi awasi dia. Ya. Kak, kenapa kamu melihatku? Apa yang bisa kulakukan? Jangan terlalu asyik main game. Habiskan lebih banyak waktu di kantor dengan Yumin. Lebih seriuslah. Ya kak. Game juga bisa serius. Aku punya hidupku sendiri. Kak, kita tidak sejalan. Jadi lebih baik kita saling jaga jarak. Kamu adalah pangeran. Siapa yang berani ikut campur dalam hidupmu? Aku hanya ingin memberitahumu. Jaga rumah tetap aman. Tetap di rumah main game. Jangan keluar main dengan masyarakat. Tidak masalah. Sinuo, jaga dirimu. Dah?
Kakak ayah akhirnya pergi. Kakak Lady Kakak. Berhenti apa yang kamu lakukan? Kakak ibu masih di sini. Kamu harus tahu Yumin. Aku tidak bisa tinggal di kantor. Jika kamu memaksaku, aku akan depresi. Depresi kamu tahu. Jadi apa kembali ke kantor? Kamu tidak akan pergi kemanapun mulai sekarang. Ini misiku. Apa kenapa kamu bertingkah seperti kakakku? Kamu mendukung setan. Aku tidak tinggal di sini. Ayo, Tidak, aku tidak ingin tinggal di sini. Cepat. Tolong biarkan aku pergi, oke? Celin. Lin bangun. Ini, Lin bangun. Makan sup ayam. Enak, aku membuatnya untukmu. Ini ayo. Cicipi, ini enak. Tidak masalah, oke? Aku percaya padamu. Aku percaya, kamu pasti akan menemukan pekerjaan yang lebih baik. Kalau tidak ada pekerjaan, kita bisa mencari pria yang baik. Bikin mereka kesal. Orang-orang selalu bilang, lebih baik menikah dengan baik daripada bekerja dengan baik, kan? Mama, kamu punya hati yang besar. Kenapa kamu begitu optimis? Kamu tidak tahu seberapa cemasnya aku untuk mencari pekerjaan. Lin, jangan sedih. Berpikirlah lebih positif. Lihat aku betapa positifnya aku. Selain itu kamu masih punya pekerjaan paruh waktu. Di toko kue, kan? Dan aku punya pensiun. Tidak perlu khawatir. Mama, itu tidak cukup. Aku mati-matian karena cicilan, kamu tahu? Berhenti. Tidak ada kata-kata bodoh lagi. Aku percaya selalu ada jalan keluar. Dan setiap awan memiliki sisi cerah. Lihat betapa hebatnya kamu. Cantik. Dan langsing. Lupakan pekerjaan sialan itu. Kita tidak membutuhkannya. Yang terpenting adalah menemukan pria yang baik. Sini lihat. Aku sudah memilih beberapa pria untukmu. DJ Yuancom. Pria-pria ini cukup baik, mereka cocok untukmu. Bangun dan lihat. Ayo gadis baik. Tolong lihat. Mama, kamu melakukannya lagi. Berhenti ya. Berhenti. Mama, ayo pergi, mari kita pergi dari sini. Mama, ayo minum sup juga. Sup ayam kamu. Jangan lupa untuk melihat mereka. Akan segera setelah kamu pergi. Aku akan melihatnya lagi. Oke, bye. Bukan masalah besar untuk tetap melajang. Saya harus mencari pekerjaan. Untuk membayar cicilan rumah, saya harus mencari pekerjaan. Coba jadi seperti biarawati, berperilaku dengan tenang dan anggun. Untuk membuat gila siapapun yang tidak ingin saya hidup baik. Tolong. Minum semuanya. Tidak hanya seteguk saja. Semuanya. Kami sudah melihat pendidikan dan pengalaman kerja Anda. Anda sangat dekat dengan yang kami cari. Saya sangat yakin dengan posisi ini. Saya yakin akan melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah Anda keberatan jika saya menanyakan beberapa pertanyaan pribadi? Tidak, silakan bertanya. Status hubungan Anda adalah belum menikah. Apakah Anda punya pacar sekarang?
Apakah Anda keberatan jika saya menanyakan beberapa pertanyaan pribadi? Tidak, silakan bertanya. Status hubungan Anda adalah belum menikah. Apakah Anda punya pacar sekarang? Selesai. Kalau begitu beritahu saya, dari semua anggur yang baru saja Anda cicipi, mana yang anggur merah kering Donna Sofia, yang diimpor dari Italia? Anda tahun ini berusia 30 tahun. Sejujurnya, sebagai seorang wanita profesional, Anda tidak termasuk yang muda lagi. Dalam hubungan romantis apapun. Atau apakah Anda punya rencana untuk menikah? Yang ini. Salah, ini jus plum. Jus plum. Beginilah, Anda dan perusahaan kami akan menandatangani kontrak kerja dan kontrak tambahan yang dengan jelas menyatakan, dalam 5 tahun ke depan, berpacaran menikah. Tapi Anda tidak boleh punya anak. Sepertinya Anda tidak tahu banyak tentang anggur. Saya jarang minum anggur. Hampir tidak pernah. Dalam hal itu Anda tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Beginilah, karena dari perspektif perusahaan kami, melatih karyawan baru untuk menjadi karyawan yang berkualitas membutuhkan banyak waktu dan energi. Yang tidak kami inginkan adalah, begitu pelatihan selesai, Anda memutuskan untuk berhenti dan menjadi ibu rumah tangga. Bisakah saya menafsirkan kata-kata Anda seperti ini? Jika Anda mempekerjakan saya sebagai manajer hubungan masyarakat Anda ketika menghadapi klien berkualitas klien kelas atas dan elit. Jika mereka ingin saya minum, saya harus minum. Jika mereka ingin menyentuh saya harus membiarkannya. Tentu saja dan itu tidak bisa dinegosiasikan. Ini terkait dengan peristiwa penting dalam hidup Anda. Harap pertimbangkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Tuhan menciptakan pria dan wanita. Mungkin beginilah seharusnya. Pria bekerja untuk Tuhan. Karena itu pria menciptakan banyak peradaban. Wanita bekerja untuk pria. Karena itu wanita harus menciptakan pria untuk bekerja untuk Tuhan. Tuhan. Baik atau buruk, Anda harus memberi saya pekerjaan. Halo? Halo, apakah ini Ibu Liu? Ini dia, siapa yang berbicara? Ini dari Departemen Kredit Ban. Aplikasi hipotek Anda di Shanshui Huayuan telah disetujui. Anda bisa datang untuk menandatangani dokumen penutupan. Bagus, saya mengerti. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mengapa saya merenung? Ini salinan Anda. Itu saja. Pembayaran jatuh tempo pada tanggal 24 setiap bulan. Pastikan Anda memiliki dana yang cukup di akun Anda. Karena alasan pribadi Anda, itu mungkin memengaruhi kredit Anda. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. Pak, Anda ingin bertemu saya? Hari ini adalah hari pertama Anda kembali. Kemari biar aku lihat. Pak, jangan pura-pura peduli padaku. Demi ratingmu, aku sudah bekerja sangat keras. Aku sangat berdedikasi. Katanya apa yang perlu aku lakukan? Ayo duduklah. Baiklah. Stasiun TV kita akan membuat program baru. Pemimpin kunci stasiun sudah berdiskusi denganku dan memutuskan untuk memintamu menjadi pembawa acara. Apakah kamu tertarik? Aku? Bagaimana dengan The Perfect Match? Ya. Anhua cukup baik dalam membawakan The Perfect Match. Episode yang dia bawakan untukmu tidak buruk.
Apakah kamu mengatakan bahwa Anhua akan menggantikanku? Itu sesuatu yang sedang aku pertimbangkan. Aku perlu memikirkan ini. Aku akan jujur, tolong jangan marah. Lanjutkan, katakan apa yang kamu pikirkan. Mengenai The Perfect Match. Dari awal hingga keadaan sekarang, selama ini, aku telah mencurahkan banyak usaha ke dalamnya. Semua orang tahu itu. Sekarang program ini populer. Kamu memintaku untuk mengubah posisi. Jujur saja aku tidak mau. Sejujurnya, ini semua karena popularitasmu saat ini. Popularitasmu sedang melonjak. Dengan kamu sebagai pembawa acara, rating program baru akan meningkat dengan cepat. Pada intinya dua kata. Skala besar. Apakah kamu memberitahuku atas nama stasiun TV? Atau kamu mendiskusikan hal ini denganku? Tentu saja aku sedang berdiskusi denganmu. Untuk mengganti posisi, tentu saja kita perlu mempertimbangkan keinginan pribadi. Baik. Aku akan memberitahumu apa yang aku pikirkan. Aku tidak tertarik untuk mengambil alih program baru. Aku juga tidak tahu prospek program ini. Aku hanya tidak mau membahayakan karir saya. Baiklah. Jangan bahas ini sekarang, oke? Mari kita kesampingkan perbedaan kita. Ngomong-ngomong satu hal lagi. Akan ada acara amal malam ini. Mereka mengirimkan undangan kepada kita. Bagaimana kalau kamu mewakili program kita? Kita tidak selalu bisa melakukan apa yang kita suka. Aku akan bersiap-siap. Anhua, sedang apa kamu? MS Su, baju mana yang akan kamu pakai untuk episode ini? Aku akan menyiapkannya untukmu. Letakkan di sini, nanti aku pilih. Benar-benar tidak berani merepotkanmu sekarang. MS Su, bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Aku asistenmu. Ini semua dalam tanggung jawabku. Bagaimana bisa kamu menyebutnya merepotkan? Jangan terlalu rendah hati. Aku menonton episode-episode yang kamu pandu. Kamu sangat percaya diri. Sangat karismatik, jauh lebih baik dariku. Tolong jangan menggodaku. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan denganmu? Bukan ini semua berkatmu. Jangan terlalu sopan. Berkat kemampuanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Tetap semangat. Aku akan mencoba pensiun lebih awal. Untuk memberikan posisiku padamu. MS Su, jangan bercanda. Aku tidak berani mengambil alih posisimu. Kamu begitu percaya diri sampai aku benar-benar tidak bisa menandingi. Aku masih harus banyak belajar. Saat ini aku hanya bisa belajar darimu. Jika kamu melihat ada peluang untuk perbaikan, tolong beri aku pencerahan. Baiklah, ikutlah ke acara amal bersamaku nanti. Pulang dulu. Dan cari baju yang bagus. Oke? Semuanya ada di sini. Jika kamu ingin renovasi, kamu perlu menandatangani perjanjian renovasi dengan kami. Tapi kamu tidak bisa mengubah struktur kondominium. Dan konstruksi tidak diperbolehkan selama akhir pekan. Mengerti. Saya tidak punya rencana untuk renovasi sekarang. Saya senang dengan desain saat ini. Bagus, semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Sini, sini, sini. Sambut CEO dari Amethyst Spring Corporation. MS Changsha. Sambut pembawa acara terkenal Suyu. Dari CG Television. Suyu. 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 Suyu, aku mencintaimu. Suyu. 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 Cantik sekali, Suyu. 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 Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa menikmati ini. Tunggu saja untuk dipermalukan. Suyu. 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 Aku mendukungmu, Suyu. 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 Lihat ke sini. Berhenti mengambil foto, hentikan.
Hentikan, hentikan, hentikan. An Hua, cepat ikut aku untuk ganti baju. Cepat. Suyu, cepat. Halo? Kamu lama sekali menjawab telepon. Siapa yang kamu ajak bercanda? Seandainya saya perlu seseorang untuk melakukan itu, saya tidak bisa bercanda dengan ibu saya pada jam seperti ini. Waktu intim dengan suamimu. Kenapa kamu menelepon saya? Saya baru saja turun dari pesawat. Saya langsung memikirkanmu, saya teman yang baik. Mari kita bertemu besok, termasuk Superstar Su. Saya punya hadiah untuk kalian berdua yang dibuat di Hong Kong. Oke, dibuat di Hong Kong. Sampai jumpa besok, sayang. Oke dah. Kamu cepat sekali berganti karakter. Berencana untuk keluar begitu pulang ke rumah. Kamu tidak ingin menahanku di rumah saja kan? Saya baru saja menikahimu. Dibutuhkan waktu bagi saya untuk terbiasa menjadi seorang istri. Aku tidak melawanmu. Aku mendukungmu untuk berteman. Perhatikan cara menyetir. Musim semi telah berlalu, hari ini sangat panas. Aku khawatir apakah kamu bisa tahan gelombang panas. Aku menantikan musim dingin. Dan bunga-bunga bermekaran lagi di musim semi. Let's talk in ITU. Musim semi ada di hatiku, rasakan dengan hatimu. Percayalah, musim semi berikutnya tidak terlalu jauh. Siapa ini? Aku tidak tahu. Cek lihat apakah ada namanya. Nomor tidak dikenal. Seseorang mengirimnya secara salah. Salah? Kata-kata ini ditulis dengan sangat sombong. Terdengar sangat genit. Mereka tidak terdengar genit. Jelas itu diunduh dari internet. Beberapa pemuda seni mencoba mengungkapkan perasaan. Tapi ke orang yang salah. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Bukan cuma pesan teks kan? Jelas itu dikirim ke saya secara salah. Kamu paranoid. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh bicara dengan orang asing. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Aku sedang menyetir. Baiklah. Istriku pintar dan cantik. Aku tidak berani. Aku tahu kamu tidak mentolerir apapun yang tidak kamu suka. Bagus kamu tahu. Sayang, selamat datang kembali. Bersulang. Dibuat di Hong Kong. Bukan ini legal. Sangat legal. Aku akan membuka ini ketika sampai di rumah. Bagaimana bulan madumu? Kenapa kamu pulang lebih awal? Bulan madu tidak cukup intim. Cepat bosan. Sepertinya ada yang salah. Tidak ada yang salah. Hanya saja suamiku tidak fokus untuk bersenang-senang. Pada hari pertama dia bilang kita akan pergi ke tempat yang disebut Ocean Park. Tapi di hari kedua dia mengubah rencana kita. Kamu tahu dia ngapain? Apa? Dengan kliennya di Hong Kong. Dan meninggalkan aku sendirian di hotel. Aku sangat marah dan bosan. Nonton drama di kamar hotel. Gak ngerti satu kata pun. Kalau aku gak balik pasti aku gila. Aku kasih tahu ya, suamimu nggak buruk kok. Pria yang nggak suka keluar itu bisa diandalkan kan? Kamu benar. Kurasa pernikahan kilatmu berjalan baik. Aku agak iri padanya. Kenapa kamu iri padaku? Setiap keluarga punya rahasia. Dulu orang bilang padaku, menikah itu seperti masuk ke kuburanmu sendiri. Aku nggak percaya. Sekarang aku merasakannya. Tahukah kamu, aku harus minta izin suamiku untuk bertemu dengan kalian. Kalau dia nggak setuju, aku nggak bisa datang. Kalau aku terus hidup seperti ini, aku akan depresi dalam setahun. Pada saat itu kamu harus menyelamatkanku.
Kamu dengar nggak? Seseorang menyesal. Aku sudah memperingatkanmu sejak awal. Pernikahan kilat itu sangat berbahaya. Kenapa kamu nggak mendoakan yang baik untukku? Apakah kamu bukan keluargaku? Aku pasti keluargamu. Aku kasih tahu ya, setelah mendengar pengalamanku, semua ini nggak akan penting lagi buatmu. Aku baru saja jatuh ke titik terendah. Sepertinya, ada hal buruk yang terjadi lagi padamu? Lebih dari itu, teman-temanku, aku kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan bukan hal buruk. Ambil waktu untuk beristirahat. Aku tidak sepertimu, ibu rumah tangga dengan suami kaya. Aku harus menafkahi ibuku secara finansial. Cicilan bulanan rumah 8.134 yuan. Selain itu biaya hidup bulanan menghabiskan 1.500 yuan. Jika gaji bulananku kurang dari 12.000 yuan, maka aku harus hidup dari utang. Selain itu aku tidak boleh rugi, tidak boleh tertabrak saat berjalan, tidak boleh punya anak, tidak boleh sakit, tidak boleh kebar, tidak boleh memberi uang tunai. Ini biaya minimum bagiku untuk tinggal di kota ini. Dulu gajiku hampir tidak cukup untuk hidup. Sekarang aku kehilangan pekerjaan. Separuh penghasilan bulananku hilang. Aku tidak yakin bagaimana bisa melanjutkan hidup. Aku benar-benar menyesal membeli apartemen itu. Apakah kamu dalam situasi ini? Karena kupon diskon 10% yang kuberikan padamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku yang bermasalah, aku impulsif. Aku akhirnya menyadari bahwa impulsif adalah setan. Pada saat itu aku pasti kerasukan. Mereka yang tidak merencanakan masa depan akan menemui masalah di depan mata. Sudah kuberitahu padamu. Kamu harus berhati-hati saat membeli apartemen. Tapi kamu tidak mendengarkan. Membeli apartemen seharga 2.000.000 dengan uang muka 300.000 yuan. Pasti akan membuatmu stres. Tapi di mana ada tekanan di situ ada motivasi. Jalannya berliku tapi masa depan cerah. Aku percaya padamu. Tidak ada yang cerah. Sekarang satu-satunya pilihanku adalah menjual diriku untuk melunasi utang. Itu sah, itu jalan pintas. Jual dirimu padaku. Aku akan membelimu suamiku kaya. Bisakah kalian berdua mengurangi kebahagiaan? Tidak bisakah kalian melihat aku sedang sedih? Tidak bisakah kalian lebih berempati? Jangan terlalu pesimis. Kamu tidak seburuk itu. Kamu akan mendapatkan pekerjaan. Pelangi muncul setelah badai. Setiap awan memiliki sisi cerah. Ini adalah ujian hidup. Jadilah kuat hadapi ini dan kamu akan menang. Kalahkan takdir kamu yang akan memegang kendali. Aku akhirnya mengerti sesuatu. Orang-orang sukses. Sukses karena suatu alasan. Aku akhirnya mengerti mengapa kalian berdua lebih sukses dariku. Kalian berdua punya tekad yang kuat, daya tahan yang kuat. Ajari aku 1-2 hal. Jangan suruh aku mengajarimu cara bertarung. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang terjadi? Pengganti mengambil alih pekerjaanmu. Dia tidak mengambil alih. Pemimpin stasiun kami mempercayai aku dengan program TV lain. Aku tidak ingin pergi. Di organisasi yang kompak itu, kamu bisa mengambil keputusan keren. Aku sedang berada di tengah pergolakan ideologis yang sengit dan tekanan emosional yang ekstrim. Sini. Jangan tertekan. Bukankah sudah kukatakan padamu, terima saja pria tampan yang mengantarkan sup untukmu, kan? Dia tidak hanya akan menyelesaikan masalah hubunganmu, tapi juga memberikan dukungan emosional yang kuat. Bukan itu hebat? Dia bukan CEO. Dia hanya seorang manajer di departemen periklanan. Bersama seseorang seperti itu, tidak pantas bagiku. Kamu terlalu realistis. Jangan meremehkan karakter kecil seperti dia. Sumber dayanya bisa digabungkan dengan milikmu. Dengan cara ini kalian berdua bisa menjadi sekutu yang kuat. Menurutmu aku harus mempertimbangkannya? Tentu saja. Oke, aku akan memberinya kesempatan. Aku menjual diriku untuk melunasi utang. Kamu menjual dirimu untuk kekayaan dan ketenaran. Kita akan bekerja keras dan maju bersama. Kalian berdua gila. Kurangi kontak dengan kalian berdua. Kalian akan merusakku. Bercanda kok. Di sini. Halo Pak. Suyu, kamu di mana? Saya sedang makan siang dengan teman-teman. Kembali ke kantor segera. Kenapa? Ada apa? Segera. Jangan ditunda-tunda.
Apa yang baru saja terjadi? Silakan makan, saya harus pergi. Selesaiin makan dulu, jangan buru-buru. Bos saya, belum pernah seserius ini sama saya sebelumnya. Mungkin ada sesuatu yang serius akan terjadi. Ambil barang-barangmu. Oke. Terima kasih sayang, saya pergi dulu. Apa yang terjadi padanya? Kita terlalu biasa untuk ikut campur urusan selebriti. Memang dia orang penting. Jelaskan ini Samsung. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Saya korban. Siapa yang tahu lemari saya akan rusak? Siapa yang akan percaya kamu? Semua pakaian untuk acara karpet merah. Dipilih dengan hati-hati. Juga kenapa kamu tidak memeriksanya sendiri? Bilang kalau kamu sengaja melakukannya. Pak, saya sudah bekerja untuk Anda. Sekitar 3-4 tahun. Bagaimana bisa Anda tidak tahu seperti apa saya ini? Jelas-jelas ada orang yang mencoba menjebak saya. Saya akan menelepon polisi. Saya akan menuntut situs ini. Anda akan menuntut siapa? Yang Anda perlu berikan kepada saya para pemimpin dan penonton Anda. Penjelasan yang masuk akal. Apa yang bisa saya jelaskan? Ada masalah dengan gaun saya. Saya juga dirugikan. Kenapa Anda tidak percaya saya? Ini bukan soal percaya atau tidak. Suyu, Anda mewakili stasiun TV kami. Ketika ini terjadi, orang mulai mempertanyakan karakter Anda. Ini secara tidak langsung memberikan citra buruk pada Anda stasiun mengerti TV kami. Bagaimana saya bisa memberikan dampak negatif pada stasiun TV kami? Apa yang salah dengan karakternya? Oke, hentikan itu. Kamu sebaiknya memikirkan bagaimana menjelaskan ini kepada tim investigasi. Tim investigasi? Apakah ini benar-benar perlu? Dampak negatif pada stasiun TV kita. Bagaimana kamu bisa tidak diselidiki? Anhua. Nona Su. Bukankah kamu menyiapkan gaun saya? Kenapa bisa ada masalah? Apakah kamu memeriksanya dengan teliti? Nona Su. Gaun itu utuh ketika saya memberikannya padamu. Saya pasti memeriksanya. Baiklah, ikutlah saya untuk menjelaskan kepada tim investigasi. Ayo pergi. Nona Su. Kamu tidak bisa menyalahkannya padaku. Begitu ada yang salah. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya tidak melakukannya. Saya benar-benar memeriksa gaun itu. Memang benar gaun itu baik-baik saja ketika saya memberikannya padamu. Sebelum investigasi selesai, diizinkan tampil di program. Pemberitahuan kritik akan diedarkan di dalam stasiun. Ulang dan refleksikan dirimu. Dalam waktu seminggu, ajukan permintaan maaf tertulis yang mendalam. Saya tidak melakukan itu berita palsu. Saya tidak punya APA untuk Atas minta maaf. nama stasiun TV. Perhatikan sikapmu. Tuan, saya juga dirugikan. Tidak bisakah kamu mengerti perasaan saya? Bagaimanapun itu terjadi, pada titik ini, kamu sudah membawa dampak negatif seperti itu pada stasiun TV. Dampak negatifnya tidak dapat disangkal. Jika itu yang kamu pikirkan, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Baiklah, pulang. Jangan datang bekerja kecuali diberitahu sebaliknya. Halo? Xu Feng, Siapa itu? sayang. Gak bisa nge-suara aku ya? We will chat. Kenapa nelpon aku? Aku cuma mau nanya. Kapan musim semi aku yang berikutnya akan kembali ke aku? Kamu yang kirim pesan itu ke aku. Kamu sekarang kejam banget. Sampai nomor aku aja dihapus. Sayang, Oke, gak apa-apa. Aku bakal lakuin apa aja yang menguntungkan. Besok kita bahas ini di kantor. siapa itu? Kak klien. Sayang, aku minta tolong. Salah satu teman baik aku baru aja kehilangan pekerjaan. Aku mau bantu dia cari yang baru. Di perusahaan besar. Dengan benefit yang oke. Bisa bantu aku? Ya. Besok aku tanya teman-teman aku. Aku bakal refer dia ke siapa aja yang lagi cari karyawan. Makasih sayang. Ayo tidur. Selamat malam sayang. Selamat malam. Sayang, jangan lupa.
Kenapa kamu? Aku gak apa-apa. Tidur aja. Pak Lu lihat. Ini tanah untuk kolam renang. Dan yang ini, tanah untuk lapangan golf. Dan yang ini, tanah yang baru aja kita kembangkan. Para insinyur kita sudah menghitung dengan cermat. Dari sini jalan lurus. Sekitar 1240 meter, kamu bakal sampai ke air. Kalau kita bangun tiap lantai setinggi 3 meter. Lantai 8 ke atas. Bakal punya pemandangan seluruh permukaan air. Pas resort pantai ini selesai. Harga properti kita bakal naik drastis. Lokasi yang bagus banget. Datanglah ke sini setelah pensiun. Jalan-jalan di kebun kelapa di siang hari. Berenang di sore hari. Jalan-jalan di pantai di malam hari. Bahagianya. Jadi apakah Anda akan menyetujui proposal ini? Ya. Memulai konstruksi sesuai rencana. Akan dilakukan. Tuan Leo, konferensi pers, sudah siap. Apakah Anda ingin pergi ke sana sekarang? Tentu ayo pergi. Ayo pergi. Beberapa pembaruan tentang proyek View of High Chen. Ya, silakan bagikan dengan kami. Tuan Lu, bisakah Anda menjawab beberapa pertanyaan? Tuan Lu. Bawa media masuk. Oke. Sini silakan. Semuanya sini silakan. Ikut saya, oke. Silakan, ayo pergi. Shu Feng. Xin Wo, kamu di mana? Aku di Intercontinental Wuxi. Untuk konferensi pers ada apa? Bisakah kamu membantuku? Aku dengar perusahaanmu sedang merekrut. Masih ada posisi yang tersedia? Aku ingin merekomendasikan temanku. Itu mudah. Apa posisi terakhirnya? Aku tidak tahu detailnya. Dia teman Yang. Jika masih ada posisi yang tersedia, simpan satu untuknya. Jika tidak ada yang tersedia, maka jangan khawatir. Tuan Lu wartawan sedang sini di sini. Kita bisa mulai. Shu Feng, aku sedang sibuk. Bagaimana kalau begini, kamu temui manajer HR. Dan katakan padanya bahwa saya yang mengizinkan ini. Mereka akan mengatur, oke? Tentu. Terima kasih sebelumnya. Aku akan biarkan kamu kembali ke Oke. urusanmu. Huan, Aku tahu. Kamu akan memanggilku seperti ini. Kamu gugup. apa yang membuatku gugup? Aku tidak punya alasan untuk gugup. Ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menatapku? Lihat aku. Ini tempat umum, kamu ngapain? Terus kenapa? Dulu kita sering cium dan peluk di banyak tempat umum. Kamu lebih bersemangat daripada aku, kan? Shu Feng, aku akan bertanya lagi. Apa kamu masih mencintaiku? Ding Huan, percakapan ini tidak ada artinya. Lihat, aku sudah menikah. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Orang bilang cinta itu kebiasaan. Kita sudah bersama lebih dari 6 tahun. Pasti kamu sudah terbiasa denganku, kan? Aku beritahu kamu, 6 tahun kebiasaan itu sudah diubah oleh 6 bulan ketidakpedulian. Waktu kita terpisah bukan ketidakpedulian, tapi istirahat dari orang yang dicintai. Aku selalu memikirkanmu. Aku merindukanmu siang dan malam, bahkan dalam mimpiku. Untuk kamu kembali padaku. Kau tahu? Huan, kita sudah dewasa. Bisakah kamu bertanggung jawab atas kata-katamu? Aku bukan lagi Shu Feng yang dulu, yang dekat denganmu.
Huan semua emosi. Gairah dan cinta di antara kita sudah berlalu. Sekarang aku hanya seorang pria biasa yang sudah menikah. Jangan bicarakan ini lagi padaku. Tidak ada artinya. Ini berarti sesuatu. Ini tidak adil. Tidak adil hubungan kita selama 6 tahun. Mira digantikan oleh seorang wanita yang baru kamu kenal beberapa bulan lalu. Bagaimana itu adil bagiku? Aku tidak akan menerima itu. Jadi aku kembali. Kamu yang menyerah sendiri. Kamu meninggalkanku, jangan salahkan orang lain. Mengapa aku menyerah dengan sukarela? Bukan karena kamu tidak bisa memutuskan, sehingga aku tidak punya pilihan. Huan, selama hubungan kita, kamu selalu menyalahkanku. Ketika aku bersamamu, aku merasa sesak, kamu tahu. Karena itu aku menunda-nunda. Baiklah. Shu Feng, aku tahu kamu marah padaku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu kesalahanku, Shu Feng. Kalau kamu tahu kesalahanmu, biarkan saja. Sekarang aku sudah menikah. Pernikahan selalu jalan satu arah. Tidak ada jalan kembali. Tapi kamu tidak mencintai istrimu. Jangan kamu menyangkalnya. Aku mencintainya, bahkan jika aku tidak mencintainya sekarang. Aku akan mencintainya di masa depan. Shu Feng, kamu menyiksamu sendiri. Dan menyiksaku. Bisakah kamu menyuruhnya pergi? Kita bisa memulai kembali. Itu tidak mungkin, aku tidak akan melakukannya. Dengarkan baik-baik. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang tanggung jawab dan hati nurani. Aku sudah mengambil langkah ini dengan Yang. Aku tidak akan menyakitinya. Apapun alasan kita putus, hasilnya tidak bisa diubah. Ada sebuah pepatah, bunga yang tak berdaya pasti akan layu dan jatuh. Meskipun terdengar cukup menyedihkan, itu agak indah. Mari kita kubur penyesalan ini di dalam hati kita, dan terima kenyataan. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jika di masa depan kamu membutuhkan bantuanku, aku akan dengan senang hati melakukan yang terbaik. Tapi mengenai cinta, jangan dibahas lagi. Apakah ini keputusan terakhirmu? Ya, Baiklah, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Ding Huan, ada apa di pikiranmu? Kenapa kamu begitu gugup? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti si cantikmu. Shu Feng. Halo Lu. Ada sesuatu yang terjadi. Will Chat. Dia datang ke kantorku hari ini. Dia benar-benar datang mencarimu. Ya, Bagaimana keadaannya? Bagaimana rasanya membangkitkan kembali percintaan masa lalu? Apa kamu menyesal menikah begitu cepat? kenapa aku merasa? Kalau kamu sedang bersenang-senang, Kamu terlalu paranoid. Kalau aku ingin bersenang-senang, aku akan menyembunyikannya. Demi mempertimbangkan perasaanmu. kamu sangat jahat. Keadaanku sekarang sudah penuh ketegangan. Aku juga berpikir, badai akan mendekatimu dengan cepat. Jadi apakah kamu sudah siap? Jas hujan payung sepatu bot. Aku tahu tidak ada gunanya berdiskusi denganmu. Dunia ini dingin. Sekarang kamu tahu untuk mengeluh. Tidak ada yang bisa membantumu dengan ini. Semuanya tergantung pada penilaianmu sendiri. Aku ingin membantu tapi tidak bisa. Kedua, si cantikmu itu adalah pilihanmu sendiri. Apakah kamu ingin aku mengambil satu darimu? Aku tahu itu. Bodoh sekali aku meneleponmu. Aku akan berhenti menggodamu. Beritahu aku jika ada yang bisa kubantu. Bagus. Akhirnya kamu bicara seperti manusia normal. Yah, bagaimana konferensi persmu? Berjalan sangat baik. Itu bagus. Baiklah, aku harus pergi. Ma Yuan siap.
Mobil sudah siap. Oke, aku turun. Tampan, apa kamu tidak bosan minum sendirian? Bagaimana kalau aku temani kamu? 36, 24, 34. Sayang sekali terlalu bersemangat. Sekarang ini, bukankah semua pria suka kalau wanita yang mengambil inisiatif? Di sini. Aku akan menunggu seseorang yang mencintaiku. Tolong berdiri di sampingku. Ketika aku merasa kesepian, ayo kita minum. Hanya kamu yang bersamaku. Di sini. Hebat, kamu akan selalu di sini. Apa yang kamu pikirkan? Kamu adalah cerita terindahku. Cintai aku selamanya. Hanya kamu yang mengerti aku. Selalu tersenyum padaku seperti malaikat. Aku ingin memberitahumu. Kamu adalah sahabat terbaikku. Pak. Seperti biasa, berikan ini padanya, terima kasih. Baik. Tapi akhir-akhir ini, orang yang gigih dan sabar sepertimu sangat langka. Diam-diam menyemangatinya, tanpa meninggalkan namamu. Bisakah aku bertanya karena penasaran? Apa yang ingin kamu dapatkan dari ini? Apakah aku harus menginginkan sesuatu dari segalanya? Kamu mau makan apa nanti? Kamu yang tentukan. Bagaimana kalau udang karang? Aku tahu tempat yang enak. Yudeng Kereng, Sinuo, aku perlu bicara denganmu. Apakah masih ada yang perlu dibicarakan antara kita? Sebenarnya kamu siapa? Bukan seharusnya siapa cepat dia dapat. Permisi. Kamu pergi. Apa? Apa kamu tidak mengerti aku? Apa yang ingin kamu katakan? Aku tahu. Kamu sudah menonton penampilanku. Jangan terlalu percaya diri. Aku cuma bosan, dan cari tempat buat ngabisin waktu. Sudah 8 tahun. Apapun klub tempat aku bekerja, kamu selalu datang dan nonton aku tampil. Apa semuanya cuma buat ngabisin waktu? Gak bisa aku ketemu cewek-cewek sekalian. Aku nggak punya hak buat nanya-nanya urusanmu. Kalau kamu nggak mau cerita, aku juga nggak bakal tahu. Tapi kalau aku nggak ngomong sesuatu hari ini, mungkin aku nggak bakal punya kesempatan lagi. Kamu mau ngomong apa? Nggak ada. Sinuo, jangan pergi. Udah stop.
Aku udah move on. Aku cuma kasihan. Aku nggak mau lihat kamu hidup susah. Emang kamu udah move on beneran? Apapun kamu udah move on atau belum. Aku cuma berharap kamu bisa hidup dengan baik. Ini yang mau kamu bilang. Kamu beneran pikir aku bisa hidup dengan baik? Aku gak pernah berharap kalau kamu bakal maafin aku. Aku cuma mau bilang, maaf dan terima kasih.